Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayo ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini tema yang hendak kita sampaikan adalah alamat orang yang selamat. Jadi maknanya orang itu langkahnya selamat apa enggak, walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Di sana ternyata ada alamat-alamat yang dengan alamat itu nanti diharapkan semoga nanti mendapatkan keselamatan. Ayo ikhwah, manusia berjumlah banyak. Berapa jumlahnya? Tidak tahu. Berangkat berbahan tanah, itulah Nabi Adam alaihissalam. Lalu dicipta pendampingnya, Hawa. Untuk membedakan satu dengan yang lain, siapa si A, siapa yang B, siapa yang C, jumlah manusia itu banyak, maka itu butuh yang namanya alamat. Makanya masing-masing orang itu punya nama. Nama bahasa Arabnya alam. Antara alam dan alamat itu diambil dari unsur kata yang sama. Allah memang menjelaskan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam berbagai macam nama, yang itu luas, termasuk orang per orang itu memiliki nama masing-masing untuk membedakan siapa si A, siapa si B, siapa si C, dan seterusnya. Lalu bagaimana alamat orang yang selamat? Jawabnya, orang itu harus paham bahwa dicipta itu untuk beribadat. Itulah mentauhidkan Allah. Artinya Allah yang disembah, cara Allah yang dipakai, bagaimana cara menyembah, dan Allah pun juga menjadi tumpuan dari rahmat yang diharapkan. Makanya siapa yang punya alamat seperti itu, seolah nanti kehidupannya akan selamat. Tauhid itulah takwa. Takwa maknanya adalah menjaga diri, jangan sampai terkena murka dan siksa Allah. Makanya harus cari ilmu. Jalan selamat itu apa untuk dikerjakan penuh harap, jalan celaka itu apa untuk ditinggalkan dengan penuh waspada. Ketika sempat terjebak berkubang pada dosa, maka segera bertobat. Takwa merupakan bekal yang paling utama, sarana yang paling ternama. Di antara anggota badan kita agar selamat, makanya lisan itu harus betul-betul kita pandai untuk mengendalikan. Ya Allah perintahkan wa qulu qaulan sadida, supaya kamu tuh ngomong omongan yang benar. Apa omongan yang benar? Yaitu sesuai dengan yang Allah kehendaki, sesuai dengan yang Rasul kehendaki. Karena memang asdaqul hadis kitabullah, sebaik-baik obrolan itu kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka juga Allah menjelaskan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Enggak ada baiknya orang memperbanyak bicara, kecuali bicara itu isinya menganjurkan yang ma'ruf, menganjurkan untuk bersedekah, mendamaikan pihak yang bertikai, termasuk memperbanyak zikir, berdiri, duduk, maupun berbaring. Bahkan basahilah bibirmu dengan dua kalimat ringan, tetapi ketika ditimbang
amat sangat berbobot. Makanya apabila kita bisa, itu tanda selamat. Bila kita nggak bisa bicara yang baik, diamlah. Itu pesan Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, bila ngomonglah yang baik. Bila tidak, maka supaya diam. Lalu fadilahnya apa? Ketika orang mampu ngomong yang baik, fadilahnya luas. Apa itu? Yuslilakum a'malakum. Allah akan membagusi amal kamu. Perilaku itu nanti akan tertata. Allah akan membantu mata memandang dengan pandangan yang benar, telinga mendengar juga pada pendengaran yang benar, tangan berkarya juga karya yang benar, kaki melangkah, pikiran berpikir, dan seterusnya nanti akan dibenahi. Demikian juga dosa-dosa akan terhapus, akan tertutup, entah besar maupun kecil. Kesimpulannya, fadilahnya sangat besar. Makanya supaya kita menggali apakah tanda-tanda itu punya, alamat itu punya untuk mendapatkan keselamatan. Ayo ikhwah, mentauhidkan Allah itu ada syaratnya. Apa? Kenali pantangannya, lalu jauhi. Kenali pantangannya, lalu jauhi. Dan ini harus menjadi sebuah ketetapan. Selesai mengkonsumsi obat yang seringnya itu berbahan kimia, lalu selesai minum obat, minum air kelapa, minum kopi, minum apa, teh, minum susu, nanti kan bisa nitrat. Kita mentauhidkan Allah itu juga bisa rusak. Sebagaimana orang punya wudhu kemudian hadas, kentut dan semisalnya, atau lebih daripada itu, maka ketauhidan itu juga bisa rusak ketika orang itu melakukan kesyirikan. Memang resiko dari syirik itu adalah amat sangat bahaya sekali. Apa itu resiko kesyirikan? Satu, bila punya dosa nggak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah nggak pernah mengampuni ketika orang melakukan kesyirikan. Dua, bila pernah beramal soleh hancur. Tiga, ketika sedang beramal soleh tidak diterima. Yang keempat, ketika diputuskan vonis maka dia di neraka. 5, tidak ada penolongnya. Lalu yang keenam, haram masuk surga. Kalau begitu, kita harus mengenal macam-macam syirik. Ketika kita tahu bahayanya syirik besar seperti itu, walaupun syirik kecil tidak sedahsyat, tetapi besar itu berangkat dari yang kecil. Bila yang kecil kita bisa menghindari, seolah akan tertutup dari bahaya yang besar. Nah, insya Allah kita akan mengenal beberapa macam kesyirikan, akan kita mengenal untuk kita hindari. Di antaranya ada orang yang syirik di bidang rububiyah. Makna rububiyah adalah sebuah keyakinan pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya itu hanya Allah saja. Kemudian apabila ada makhluk memiliki sifat ketuhanan, padahal yang punya sifat ketuhanan itu adalah Allah, ada makhluk disifati sifat ketuhanan. Nah, di situ ada kesyirikan. Misalnya ketika kondisi panas, orang itu mengatakan panas melelehkan badanku. Dengan sebuah keyakinan memang panas itu memiliki daya atur yang mandiri. Ini jelas. Beda berita
ketika pas panas ini badanku terasa berat. Nah, ini namanya berita gak apa-apa. Atau hendak mencela kepada Allah, sialan panas, kurang ajar. Ini nggak boleh, nggak punya adab. Ini walaupun nggak syirik, tapi itu mencela kepada Allah. Kemudian yang paling bahaya adalah badanku leleh oleh panas ini dengan diyakini bahwasanya panas itu punya daya hancur yang bersifat mandiri. Itu namanya orang itu biasa masuk ke dalam syirik rububiyah. Itu harus kita hindari. Yang kedua, orang bisa terjebak di dalam syirik asma wa sifat, yaitu makhluk melakukan kewenangan seperti kewenangannya Allah. Apa di antara bentuk kewenangan Allah? Kewenangan Allah dengan nama dan sifatnya adalah menetapkan syariat. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah Allah yang punya kewenangan mencipta, memerintah. Allah punya nama Al-Khaliq. Allah punya sifat Al-Amir. Allah punya nama Al-Khaliq, berarti Allah itu punya kerja mencipta. Allah punya sifat Amir, berarti Allah yang memerintah. Di situ ada syariat. Ketika manusia hendak memerintah, membuat aturan supaya yang sejalan dengan kemauan Allah, bila menyelisihi, bertabrakan, ia perjuangkan. Ini jelas kesalahan besar. Sementara di masyarakat yang kayak begitu jumlahnya banyak. Makanya kita tidak boleh mentaati sampai kepada orang tua apabila ajakannya itu adalah ajakan kemaksiatan. Karena innama ta'atu bil ma'ruf. Sesungguhnya perintah yang ditaati itu apabila isinya baik. Yang ketiga, manusia bisa masuk di dalam syirik uluhiyah. Artinya penghambaannya hamba itu hanya tertumpu kepada Allah saja, nggak boleh kepada yang lain. Hamba menghamba itu bolehnya hanya kepada Allah. Lalu bagaimana bentuk orang itu terjebak di dalam syirik uluhiyah? Yaitu makhluk masuk pada bagian di dalam doa, yaitu sebagai tempat penitipan doa. Mestinya doa itu kepada Allah. Ketika manusia itu masuk pada syirik uluhiyah, dia masuk kepada wilayah itu yang sebenarnya bukan kewenangannya. Apa itu? Sebagai tempat penampungan doa. Sebagai tempat penampungan doa. Ini perkara yang amat sangat bahaya sekali. Dan di masyarakat sangat banyak yang seperti itu. Karena orang-orang yang menyembah berhala itu sadar berhala itu tidak bisa mengabulkan. Tapi kenapa tetap berhala itu disembah? Jawabnya sebagai tempat penitipan. Yang mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah penyafaat kami di sisi Allah. Penyafaat itu apa? Penyafaat itu adalah minta kepada sebuah pihak untuk menghaturkan hajat dia kepada Allah Ta'ala. Haturkan hajat itu kepada Allah. Nah, termasuk promosi yang sekarang sedang terjadi. Ada orang itu mengklaim punya doa mustajab. Mengklaim punya doa mustajab. Doa orang itu akan dikabulkan. Lalu dia bikin peraturan, pajang gambarku di sosial media. Secara otomatis sapa sing memajang nanti dia akan mendapatkan doa dia. Sehingga ketika orang itu memajang, itu punya keyakinan orang itu akan didoakan. Punya keyakinan orang yang mendoakan itu punya kedudukan dekat kepada Allah. Sehingga ketika dia memajang itu adalah titip, doakan saya kepada Allah dengan ku kerjakan hal yang seperti itu. Ini jelas perkaranya amat sangat bahaya.
yang kita wajib untuk menghindarinya. Nggak boleh seperti itu. Doa itu langsung kepada Allah dengan menggunakan syariatnya. Assalamualaikum. Tolong. Fadhil masuk. Assalamualaikum. Anu kunci gitu kan. Ada kan? Tuain. Di sendiri. Sendiri. Ya. Di bawah. Ya, saya di sana. Betul. Ya, sebentar. Ini ambil. Betul. Enak. Berikutnya, yang keempat kita akan mengenal dari macam-macam kesyirikan adalah syirik taat, yaitu taat kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada Allah. Yang ayat mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa rubbanum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan ahli ilmunya, ahli ibadahnya, Tuhan yang disembah bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuknya apa? Bentuknya orang yang punya kedudukan ditokohkan, lalu merusak hukum, halal jadi haram, haram jadi halal dan semisalnya, lalu diwejangkan kepada masyarakat, apapun yang disampaikan ditaati. Jadi kalau begitu menjadikan manusia Tuhan bersama Allah, berarti jelas salah, kemudian ditaati, termasuk itu syirik ketaatan. Yang ini di masyarakat sangat banyak sekali. Datang para alim ulama ingkang tansah kula taati. Pada itu tidak ada jamin masuk, bagaimana selalu ditaati. Yang kelima, syirik di dalam pujian. Apa itu maknanya? Peribadatan milik Allah, balasan pun juga Allah yang membalas. Ketika sudah jelas peribadatan milik Allah, ketika orang itu mencari balasan kepada makhluk, minta disanjung, pamer, riya. Nah, hal seperti itu, nggak ada orang sholatnya biasa, merasa ada orang kemudian dihias-hias. Ini jelas, ini berbahaya. Itu termasuk syirik pujian. Ibadah misalnya pujiannya minta pada Allah tapi minta kepada makhluk. Kemudian yang keenam, termasuk macam dari kesyirikan yang butuh kita kenal untuk kita waspadai adalah syirik penyamaan. Allah mutlak memiliki jasa, memang fa'alun lima yurid. Sementara makhluk itu punya kekuatan semata diberi kekuatan, yang fungsinya hanya melaksanakan sebab yang telah Allah berikan. Ketika seseorang mendapatkan sebuah nilai yang itu cawe-cawe memang pemberian dari Allah, cuma makhluk dilibatkan di dalam proyek itu. Ketika orang itu mengungkapkan nilainya, ia katakan ini karena Allah dan karena si fulan. Saya sehat karena Allah dan karena obat. Ini termasuk syirik penyamaan, yaitu menyamakan makhluk sekelas Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas perkara yang amat sangat bahaya. Tidak boleh yang kayak begitu. Kita wajib untuk menghindari. Yang benar gimana? Yang benar, yang paling bertauhid adalah ini semata karena fadilah dari Allah. Walaupun pada sisi berikutnya ada makhluk yang dilibatkan, entah dokter, entah obat dan sebagainya, itu pun juga adanya dokter, adanya obat kan juga pemberian dari Allah. Orang jadi dokter kan juga pemberian dari Allah. Orang meramu obat kan juga pemberian dari Allah. Sehingga dikerucutkan semata karena Allah. Ini yang paling bagus. Tapi apabila makhluk yang dilibatkan itu butuh disebut, itu katakan dengan bahasa kemudian. Ini semua semata karena Allah, kemudian dengan sebab makhluk, mungkin dokter, mungkin obat dan sebagainya. Itu boleh. Memang mereka butuh dihargai, memang dilibatkan, tetapi nggak sampai disamakan dengan Allah. Berikutnya termasuk syirik yang butuh kita kenal adalah syirik niat. Niat itu apa? Niat itu adalah qasdul qalbi lirtikabi syai'. Hati punya maksud untuk melakukan sesuatu. Orang hidup bisa niat, orang melek bisa niat, orang sadar gak tidur, itu juga bisa punya niat. Lalu punya kemauan dan pengen melaksanakan kemauan.
Itulah namanya niat, itu pekerjaan hati. Tapi bagaimana niat bisa masuk dalam kesyirikan? Yaitu mestinya hidup itu digunakan untuk mencari akhirat, tetapi segala sesuatu digunakan untuk mencari dunia. Ini jelas perkara yang amat sangat bahaya. Mestinya dunia bersama isinya Allah jadikan fasilitas untuk mencari akhirat, dan itu hanya sementara. Tapi ternyata malah dibalik. Bahkan mereka mengatakan nggak ada kehidupan kecuali malah kehidupan dunia saja. Itu malah lebih parah lagi. Namanya kelompok Dahriyah. Berikutnya termasuk dari macam kesyirikan ada syirik cinta, yaitu mencintai makhluk sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita butuh tahu cinta itu apa. Cinta itu adalah rasa suka kepada sesuatu. Sesuatu yang disuka, misalnya punya rumah baru, bagus, harganya miliaran, nyaman. Dia suka sekali ketika bersanding dengannya. Dia tentram, berpisah darinya susah, pergi pengen pulang saja. Untuk menjaga kelestariannya, dia itu siap berjuang. Itu ketika kita definisikan cinta seperti itu. Lalu di dalam sisi pemenuhan hajat, maka hanya Allah saja yang bisa memenuhi hajat. Hanya Allah saja yang bisa memenuhi hajat. Karena ketika Allah itu punya kehendak, Allah itu hanya mengatakan kun, selesai. Semua hajat akan bisa dipenuhi. Sementara keduniaan itu apabila dianggap menjadi sarana memenuhi, itu kan sebatas dicipta dan diserahkan. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah yang mencipta kamu, yang mencipta untuk kamu dunia bersama isinya. Silahkan kamu intisyar, bertebaran di bumi untuk mencari fadilah. Makanya masuk masjid minta dibukakan rahmat, keluar dari masjid mencari fadilah, cari bekal untuk menyambut rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dunia itu sebatas menjadi sarana, lalu ternyata ketika mencintai dunia disamakan mencintai kepada Allah. Loh, bagaimana dunia sebagai sarana ketika dicintai kok sama dengan Allah? Allah tidak akan hancur, dunia tak akan dihancurkan. Kan jelas nggak sama, kenapa disamakan? Makanya kita boleh cinta kepada dunia karena kodrat, tabiat yang kita gunakan sarana menghamba kepada Allah. Kalau disamakan, loh kan menjadikan dunia itu sebagai Tuhan bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya syirik kalau begitu. Lebih parah lagi apabila mencintai dunia lebih daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk kesyirikan yang lain yang perlu kita kenali ialah namanya syirik doa. Artinya yang bisa mengabulkan doa itu hanya Allah. Makhluk itu hanya sebatas tolong menolong, sebatas pada kadar kemampuannya, semuanya pemberian dari Allah. Makanya apabila mintanya kepada makhluk yang diperankan punya kekuatan seperti Allah, ini jelas kesyirikan. Semisal memanggil-manggil orang yang sudah mati, entah ibunya, entah bapaknya, bahkan Nabi yang sudah dipanggil, sudah meninggal dipanggil-panggil jangan ya Sayyidi ya Rasul Allah. Nah, senada dengan itu jelas. Dan di masyarakat banyak yang seperti itu. Kenapa sudah mati dipanggil-panggil? Oh, itu kan bisa diharapkan syafaatnya. Iya, masih hidup kamu datang, tolong doakan saya, bisa. Tapi sudah mati, sudah tidak mendengar, sudah tidak berdoa, bagaimana bisa? Dekat saja gak dengar, apalagi jauh. Orang yang ada di Madinah itu ketika punya butuh tidak datang kepada kuburan Nabi, dekat saja tidak ke sana. Lalu bagaimana kita yang ada di Indonesia itu malah memanggil-manggil dari jauh? Ingat Abbas itu ketika Umar bin Khattab ketika dimintai oleh umat untuk istisqa, doa minta hujan,
Apa Umar mengadu kepada Allah? Ya Allah, dulu ketika Nabimu masih hidup, kami mengalami kekeringan. Kami datang kepada Nabi, kami meminta, berdoalah kepada Allah semoga Allah mengucurkan hujan. Lalu istisqa, doa minta hujan. Engkau memberinya. Sekarang ketika Nabimu telah meninggal, saya minta kepada paman Nabimu ini supaya dia berdoa, ya Allah kabulkanlah doa dia. Itu kan yang diminta berdoa kan orang masih hidup. Lalu bagaimana memanggil-manggil kepada orang yang sudah mati? Yang sekarang banyak dikemas dengan sholawat-sholawat yang dengan Nabi hajat bisa dipenuhi, yang dengan Nabi rawatnya kehidupan bisa diurai, yang dengan Nabi susah-susah bisa dihilangkan, yang dengan Nabi mati bisa dijamin husnul khotimah. Ini kan nyembah kepada makhluk, doa kepada makhluk. Itulah kesyirikan yang amat sangat berat sekali. Makanya apabila kita pengen selamat dengan alamat tauhid, sementara itu bisa rusak, maka syirik sebagai pengrusak amal telah kita kenali. Semoga dengan apa yang telah kita sampaikan, kita nanti bisa betul-betul teliti, jangan sampai apa yang sudah kita kerjakan mengalami kerusakan dan kesyirikan, kerusakan yang paling bahaya. Dan tadi sudah kita sampaikan dari seluk-beluk tentang kesyirikan bersama bahayanya. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.